Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem database. Tapi sebelumnya mungkin masih ada dari teman-teman sekalian yang masih belum mengenal saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Tawakal. Saya mahasiswa dari Universitas Hasanuddin jurusan Sistem Informasi dengan NIM saya seperti berikut dan juga email saya seperti berikut. Jadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa saya akan menjelaskan mengenai sistem database. Nah, pembahasan sistem database di sini saya akan bagi menjadi 4 bab atau 4 pembahasan. Yang pertama itu mengenai data, kedua itu mengenai database, yang ketiga itu pencatatan objek, yang terakhir kita akan praktik menggunakan Microsoft Access. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama itu mengenai data. Jadi apa itu sebenarnya data? Jadi tentunya sebelum kita mempelajari mengenai database, kita harus lebih dahulu mengetahui mengenai data. Jadi data ini merupakan fakta yang berkaitan dengan suatu objek atau kejadian. Nah, fakta ini juga tentunya seperti kita harus bersifat benar, bukan dibuat-buat. Jadi objek dalam data ini bisa seperti mahasiswa, anak-anak, hewan juga bisa, nah, dan sebagainya. Intinya objek itu seperti benda lah, benda hidup ataupun benda mati. Kemudian kejadian dalam data bisa juga berbentuk seperti kehadiran bagi kami mahasiswa. Contoh data kejadian itu seperti kehadiran, aktivitas anak-anak, atau mungkin juga seperti gejala alam, misalnya berapa kali terjadi gempa, itu kan kejadian, bisa dihitungnya sebagai data. Atau juga bisa saja intensitas hujan, kan itu data, seberapa sering hujan terjadi dalam suatu waktu. Jadi seperti itulah data. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui sebenarnya bentuk-bentuk data itu seperti apa. Nah, data ini berdasarkan formatnya itu kita bagi menjadi dua, ada data yang tradisional dan ada data yang modern. Nah, untuk data tradisional ini juga terbagi lagi kembali ke dua jenis. Yang pertama itu ada data teks dan ada juga data angka. Sedangkan data modern tentunya yang lebih modern, lebih kompleks, itu ada data gambar, ada data video, dan data suara. Setelah kita mengetahui mengenai data, sekarang kita akan membahas mengenai database. Nah, sudah mulai masuk ke pembahasan inti. Jadi database ini merupakan kumpulan data yang saling berelasi. Nah, database ini berasal dari data yang telah disepakati dan merupakan data yang paling dasar, di mana tidak ada lagi data di bawah. Maksudnya ini adalah, pertama itu yang telah disepakati, artinya data ini sudah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat data. Misalnya kita ambil contoh, misalnya dosen memberikan kita tugas, dia yang menilai tugasnya. Nah, nilai tugas itu kan merupakan bentuk kesepakatan dan tidak ada lagi data di bawahnya. Jadi itu merupakan datanya. Kemudian tidak ada lagi data di bawahnya. Misalkan itu seperti tadi, itu nilai itu tidak ada lagi data di bawahnya karena berasal dari penilaian seorang dosen. Nah, misalkan seperti misalkan di sepak bola ada data klasemen liga, itu bukan merupakan database. Kenapa? Karena dari data klasemen tersebut ada data lagi mengenai pertandingan, hasil pertandingan. Nah, dari hasil pertandingan lagi data di bawahnya, di mana jumlah gol dalam satu pertandingan. Jadi klasemen liga sepak bola itu bukan termasuk database. Bisa dilihat juga contohnya seperti data mahasiswa yang saling berelasi dengan data kehadirannya. Kemudian tadi kita sudah mengetahui database itu secara umum seperti apa. Nah, sekarang mungkin teman-teman ingin mengetahui database itu pembagiannya seperti apa. Nah, untuk berdasarkan isinya, database ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada traditional database. Nah, traditional database ini database yang hanya berisi data berupa teks dan angka. Nah, yang kedua itu ada modern database. Nah, modern database ini lebih lengkap lagi dari traditional database ya. Jadi modern database ini adalah database yang berisi mengenai teks, angka, dan ditambah lagi dengan gambar, video, dan suara. Jadi dia lebih modern, lebih kompleks, dan lebih mencakup banyak format data. Nah, yang ketiga juga ada database itu GIS, yaitu database yang berisi mengenai informasi geografis. Nah, selanjutnya kita mulai berdasarkan isinya. Nah, jenis database itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu ada transactional database dan yang kedua ada data warehouse. Nah, transactional database itu adalah database yang berisi mengenai data-data mengenai hasil transaksi seperti data pembelian, penjualan, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat contohnya itu seperti data transaksi KRS mahasiswa. Nah, misalkan lagi database transaksi itu misalnya sebuah perusahaan. Kan sebuah perusahaan itu biasanya menyimpan data mengenai penjualannya, apa penjualan mereka, pengeluaran mereka, misalnya bagaimana, apa yang dibeli, apa yang dijual, dan data pengiriman barang seperti itu kan masuk ke data
transaksi. Jadi data seperti itu masuk ke dalam data transactional database. Dan ada juga data warehouse. Nah, data warehouse ini database yang berisi data yang sangat besar dari berbagai unit atau bagian, dan juga berisi data yang bersifat lampau. Nah, data ini dapat digunakan untuk melakukan analisis untuk mengambil keputusan. Nah, data warehouse ini contoh isi datanya biasa misalkan sebuah perusahaan memiliki data mengenai penjualan selama beberapa bulan yang lalu, atau kondisi pasar beberapa bulan yang lalu. Semua data tersebut disimpan dalam data warehouse agar nantinya dari data tersebut mereka dapat melakukan analisis dan dapat mengambil keputusan mengenai bagaimana kebijakan perusahaan seharusnya ke depannya. Nah, itu seperti itu yang disimpan di data warehouse. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, kita sudah mengetahui secara umum jenis-jenisnya, sekarang kita mengetahui alat apa yang harusnya kita gunakan untuk mengelola database. Nah, ada alat yang digunakan mengelola database. Alat tersebut disebut dengan Software Database Management System, atau disingkat dengan DBSM atau DBMS. DBMS ini harus bisa melakukan 3 fungsi, yaitu pertama, ia harus bisa mendefinisikan data, ia harus bisa membangun database, dan ia juga harus bisa memanipulasi database tersebut. Nah, kemudian software DBMS tadi itu terbagi menjadi bukan terbagi. Di sini saya mempunyai beberapa alat yang contoh yang sering digunakan untuk mengelola database. Di sini bisa kita lihat ada 3. Yang pertama itu ada Oracle, yang kedua ada MySQL, yang ketiga ada Microsoft Access. Menurut info yang saya dapat, jadi untuk Microsoft Access ini bisa memang digunakan, tapi untuk mengelola database yang belum jumlahnya cukup besar. Mungkin apabila databasenya berukuran sangat besar, lebih cocok untuk diolah Oracle dan MySQL. Nah, untuk Microsoft Access juga nanti di akhir materi akan ada pembahasan dan praktiknya, bagaimana nanti mencoba menyusun database sendiri menggunakan Microsoft Access. Nah, setelah tadi kita mengetahui alat yang digunakan untuk menggunakan database, sudah mengetahui jenis-jenisnya, definisinya. Nah, kita sekarang ingin mengetahui apa saja sih yang ada di dalam sebuah sistem database. Nah, bagian-bagian yang berada dalam sebuah sistem database, yang pertama ya database sendiri. Database itu harus tentunya, kalau tidak database kan bukan sistem database. Jadi seperti yang kita database merupakan seluruh fakta yang diperoleh mengenai suatu objek atau kejadian. Yang kedua itu software DBMS, yaitu software yang digunakan untuk mengelola database. Tentunya ini juga diperlukan agar tentunya mampu melakukan pengelolaan terhadap database. Yang ketiga ada hardware, tentunya perangkat atau alat yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola database. Yang keempat ada OS atau operational system. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur bagaimana jalannya sebuah sistem database. Berarti ini adalah bagian yang akan mengatur bagaimana cara dan pengelolaan dari database tersebut. Kemudian ada user atau pengguna. Tentunya sistem database ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang kelola atau tidak ada yang gunakan. Jadi harus ada orang yang mengelola database tersebut. Nah, ini adalah komponen yang kelima. Dan ada yang komponen aplikasi lain. Ini sebenarnya komponen yang opsional, tapi biasanya orang-orang menambahkan sebuah aplikasi untuk mempermudah mereka dalam pengelolaan database mereka. Biasanya mungkin ada yang menggunakan aplikasi untuk mempermudah mereka dalam menginput data ke dalam database. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, untuk apa saja sih keuntungan yang diperoleh apabila kita menggunakan database? Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari menggunakan database. Yang pertama itu, database itu bisa digunakan oleh banyak user. Misalnya saya ambil dari contoh kampus saya. Misalnya di kampus saya apabila ingin belanja, kan kalau seperti mata kuliah tersebut kita harus belanja, ada juga databasenya. Nah, database mengenai mata kuliah tersebut atau mengenai transaksi mata kuliah tersebut bisa diakses oleh siapa saja. Mahasiswa bisa, admin bisa, dan juga dosennya bisa juga mengakses database tersebut, sehingga banyak yang bisa sehingga akses dari database tersebut sangat luas, sehingga ini lebih memudahkan dalam mengelola database, sehingga ini merupakan suatu keuntungan. Yang kedua, hanya menampilkan data yang diperlukan. Ini juga sangat menguntungkan. Misalnya kan, jika kita memiliki data tapi kita tidak memasukkannya ke dalam database, misalkan seorang guru memiliki data banyak mengenai para siswanya, dia ingin mencari satu nilai atau
satu data spesifik mengenai siswa tersebut. Dia harus mencari dari banyak berkas file seperti itu. Kan hal seperti itu tentunya sangat merepotkan. Dan dengan adanya database, kita tinggal mencari hal tersebut, dan database akan hanya menampilkan data yang diperlukan tersebut, tidak menampilkan data lainnya yang tidak diperlukan. Nah, yang ketiga, objek biasanya membantu pengelola database dalam melengkapi data. Nah, saya kembali tadi ke contoh satu, misalkan di kampus kami ada seperti sistem database yang digunakan untuk mengelola belanja mata kuliah. Nah, untuk membantu menyusun mata kuliah bagi para mahasiswa sendiri mengisi database tersebut dengan mengisi mata kuliah apa yang mereka ingin ambil. Nah, jadinya kan kalau seandainya yang mengisi itu bukan mahasiswa tapi admin pengelola belanja mata kuliah tersebut, kan akan sangat merepotkan. Berapa banyak mahasiswa yang harus dia input satu persatu. Jadi dengan objeknya sendiri bisa menginput sendiri data ke database, itu kan sangat membantu pengelolanya. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan dari menggunakan database. Kemudian yang terakhir adalah tentunya seperti dijelaskan, merampungkan dari ketiga itu kemudahan untuk mengelola data. Nah, selanjutnya kan setelah kita mengetahui mengenai dasar-dasar database, kan sekarang kita akan mencoba untuk merancang database. Jadi salah satu cara untuk merancang database adalah melalui pendekatan objek atau hal yang menjadi pusat perhatian dalam data. Nah, dalam pencatatan objek ini, dalam mencatatnya kita akan menggunakan sebuah diagram yang disebut dengan entity relationship diagram. Nah, dalam merancang sebuah database melalui pendekatan objek, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan atau perlu diketahui. Yang pertama, entity. Entity itu merupakan objek yang akan dibahas dalam sebuah pencatatan. Misalnya entity itu sebuah data. Misalnya contoh entity itu mahasiswa. Atau objek akan dibahas mahasiswa, atau universitas bisa menjadi entity, atau jurusan, atau warga negara juga bisa menjadi entity, seperti itulah. Kemudian entity set, yaitu kumpulan dari berbagai entity. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Kemudian atribut itu hal yang membedakan antara satu entity dan entity lainnya. Jadi contohnya itu seperti misalkan nomor KTP. Nomor KTP ini menjadi satu atribut karena bisa membedakan orang satu dan orang yang lainnya. Misalkan juga atribut itu misalnya warna rambut. Warna rambut orang ini berbeda dengan warna rambut orang satunya. Jadi atribut ini merupakan akan membedakan antara entity satu dan entity yang lainnya. Kemudian ada relasi. Relasi itu hubungan antara entity. Misalnya kita kembali ke misalnya mahasiswa dan juga mata kuliah. Nah, misalnya jadi relasinya itu mahasiswa dan mata kuliah itu mahasiswa memilih mata kuliah, semacam itu. Kemudian ada relasi set, yaitu kumpulan dari berbagai relasi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui komponen-komponen tadi, kita kembali ke diagramnya. Jadi, bagaimana sih menggambarkan entity relation diagram? Ya, untuk penulisan komponen diagramnya seperti berikut. Nah, untuk entity, dia menggunakan simbol kotak, di mana di dalam kotak tersebut terdapat nama entity. Kemudian untuk atribut itu menggunakan simbol bulat atau oval, di mana di dalamnya itu terdapat atribut dari objeknya. Misalkan kalau untuk warga negara, atribut objeknya itu nomor KTP, warga negara, dan lain-lain. Kemudian relasi antara objek, kemudian relasi dilambangkan dengan belah ketupat, di mana di dalamnya nanti akan dituliskan relasinya. Seperti misalnya suami dan istri, relasinya misalnya pasangan, suami pasangannya istri, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh dari entity relationship diagram. Misalnya di sini saya memiliki dua entity, mahasiswa dan jurusan. Nah, di sini mahasiswa kan merupakan entity, jadi disimbolkan dengan kotak, sama dengan jurusan disebutkan dengan kotak. Kemudian mahasiswa terhubung dengan dua atribut, yaitu NIM dan nama, sama dan jurusan itu terhubung oleh kode jurusan dan nama jurusan. Nah, relasi antara mahasiswa dan jurusan itu diperlihatkan di tengah itu menggunakan bentuk belah ketupat, yaitu mahasiswa memiliki sebuah jurusan. Nah, setelah mengetahui mengenai entity relationship diagram, kita juga perlu mengetahui mengenai satu hal ini, yaitu primary key. Apa itu primary key? Nah, primary key merupakan suatu atribut pada entity yang digunakan untuk menghubungkan dengan entity lainnya.
Nah, primary key ini biasanya digunakan untuk mewakili entity pada suatu tabel relasi atau pada objek yang lainnya. Nah, untuk menjadi primary key ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh suatu atribut. Misalnya, atribut tersebut harus unik agar bisa membedakan data satu dan data lainnya. Kan begini, misalkan kita mempunyai data mengenai nama-nama pemain dalam sebuah klub, misalnya klub sepak bola. Nah, data tersebut memuat yaitu nomor punggung, nama, dan posisi dan daerah asal. Posisi dan daerah asal kan itu tidak bisa dikatakan unik karena banyak pemain yang berposisi sama, seperti banyak penyerang, banyak sama-sama back, kan itu tidak bisa membedakan satu entity dengan entity lainnya. Jadi posisi tidak bisa. Asal negara kan juga tidak bisa karena biasanya dalam satu klub banyak pemain yang berasal dari negara yang sama, jadi tidak bisa juga dijadikan sebagai primary key. Yang ketiga, nama. Nama sebenarnya bisa, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa dalam suatu klub atau suatu tim bisa saja ada orang yang memiliki nama yang sama. Banyak orang yang memiliki nama sama di dunia ini, misalkan banyak yang namanya Andi, banyak yang namanya Andre, dan lain-lain. Nah, ada lagi satu atribut yang belum kita sebut, yaitu yang sudah disebut tadi, yaitu atribut nomor punggung. Nah, dalam suatu tim kan tidak mungkin ada orang yang memiliki nomor punggung yang sama. Nah, jadi dalam data pemain dalam sebuah klub, maka primary key-nya yaitu nomor punggungnya. Kemudian minimum. Primary key bisa diperoleh dari gabungan lebih dari satu atribut, namun primary key juga harus diambil dari seminimal mungkin atribut. Nah, misalkan kita memiliki data mengenai sekelompok orang. Nah, data tersebut memuat mengenai namanya, daerah asal, nama orang tua, tanggal lahir. Nah, kan itu keempatnya seperti kan primary key bisa terdiri dari lebih dari satu atribut. Nah, nama, daerah asal, kemudian nama orang tua, tanggal lahir, kan itu kalau digabung bisa menjadi sebuah primary key. Sudah bisa membedakan antara satu entity dan entity lainnya. Tetapi ada satu atribut yang bisa membedakan lagi antara satu entity dan entity lainnya. Kita menambahkan satu atribut, yaitu misalnya nomor KTP. Nah, jika dibandingkan dengan 4 atribut tadi, dengan satu atribut ini, satu atribut nomor KTP saja sudah cukup bisa untuk membedakan antara satu entity dengan entity lainnya, yaitu satu orang dengan orang lainnya. Jadi nomor KTP ini bisa menjadi sebuah primary key. Karena syaratnya minimum, maka keempat primary key yang terdiri dari 4 atribut tersebut tidak diambil. Yang diambil adalah yang nomor KTP. Dan primary key juga harus memenuhi syarat itu tidak nol, artinya atributnya tidak bernilai nol. Misalnya data mengenai mahasiswa, kan mahasiswa yang terdaftar tidak mungkin memiliki mahasiswa yang terdaftar tidak memiliki nomor induk. Jadi nomor induk mahasiswa bisa dijadikan sebagai primary key. Nah, ini contohnya. Misalkan saya memiliki data mengenai mahasiswa, kemudian dia memiliki di tabel tersebut terdaftar nama, NIM, dan juga asal kotanya. Nah, bisa dilihat bahwa asal kota kan tidak bisa menutup bahwa mahasiswa itu bisa jadi banyak yang berasal dari kota yang sama. Kemudian nama memang bisa menjadi pembeda antara satu orang dan yang lainnya, tapi bisa kita lihat bahwa di tabel di sini ada 2 orang yang bernama sama, yaitu misalnya yang pertama Susato dan data terakhir Susato. Kan ini berarti namanya tidak bisa dijadikan primary key karena ada namanya sama. Nah, kita lihat lagi di NIM. Oh, ternyata kedua orang yang bernama Susato tersebut memiliki NIM yang berbeda. Yang pertama H011, yang kedua H029. Nah, artinya di sini NIM di sini bisa membedakan antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lainnya. Nah, jadi di sini NIM ini menjadi primary key untuk entity ini. Kemudian bagaimana seandainya jika primary key NIM tadi kita pindahkan ke tabel yang lain. Nah, misalkan di sini saya memiliki tabel mengenai KRS, di mana membuat atribut berupa NIM, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Nah, di sini di slide sebelumnya NIM merupakan primary key karena NIM dipindahkan ke tabel ini yang mengenai KRS, maka NIM sudah bukan lagi primary key. Maka di sini NIM sudah menjadi sebuah foreign key. Nah, kemudian tabel ini juga sebenarnya bisa memiliki foreign key, bisa memiliki
primary key. Nah, misalnya NIM, nama mata kuliah, SKS, semester, semuanya itu bisa digabung. Semua itu bisa digabung menjadi satu primary key. Nah, jika sebuah primary key memiliki lebih dari satu atribut, bisa saja disebut dengan composite key. Nah, setelah kita mengetahui mengenai primary key, sekarang kita perlu juga mengetahui mengenai bagaimana derajat relasi antara dua entity. Nah, derajat relasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada one to many, many to many, dan one to one. Yang pertama itu derajat relasi mengenai one to many. Apa itu derajat relasi one to many? Derajat relasi one to many itu menandakan bahwa suatu objek yang ada di A bisa terhubung dengan banyak objek di B, tetapi sebaliknya tidak bisa. Nah, kita lihat di gambar di sebelah kiri. Nah, ada jurusan yang terdiri atas ABCD dan mahasiswa yang terdiri atas 1, 2, 3, 4. Nah, jurusan ini bisa terhubung dengan banyak siswa, artinya jurusan ini boleh diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Misalnya jurusan B diambil oleh mahasiswa 1, C diambil 2 dan 3, D diambil oleh mahasiswa 4, dan A juga bisa tidak diambil oleh siapa-siapa, karena seperti kita tahu kampus bisa saja tidak memiliki satu jurusan, bisa saja tidak memiliki mahasiswa. Tetapi mahasiswa ini tidak bisa mengambil lebih dari satu jurusan dalam satu kampus. Jadi mahasiswa 1 tidak boleh mengambil lagi jurusan selain B. Mahasiswa 2 juga tidak boleh mengambil jurusan selain C, dan seterusnya. Jadi seperti itulah relasi one to many. Nah, setelah itu ada derajat relasi many to many. Artinya derajat relasi ini menandakan bahwa seluruh objek di A bisa terhubung dengan banyak objek di B, dan begitu pula sebaliknya. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sebelah kiri ada mahasiswa dan sebelah kanannya ada matkul atau mata kuliah. Nah, mahasiswa A, B, C, D, kan kalau mahasiswa kan sudah wajar lah mengambil banyak mata kuliah. Jadi mahasiswa A mengambil banyak mata kuliah, yaitu mata kuliah 1 dan 4, B juga itu dan seterusnya. Nah, sebaliknya juga bisa, artinya mata kuliah 1 bisa diambil oleh dua orang mahasiswa, 3 orang atau lebih. Mata kuliah 2 juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa, dan seterusnya. Jadi many to many itu artinya objek di A bisa mengambil banyak, objek di B juga bisa mengambil banyak di A. Seperti itulah. Kemudian terada derajat relasi one to one, artinya suatu objek yang ada di A hanya bisa terhubung dengan suatu objek di B, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya kita lihat di kiri dan kanannya ada entiti suami dan entiti istri. Misalnya suami ada A, B, C, D. Nah, tentunya kan ini kita mengambil asumsi bahwa masing-masing suami istri memiliki satu pasangan saja. Jadi A itu terhubung dengan B, A itu terhubung dengan istri yang nomor 2, B yang nomor 1, C nomor 3, dan seperti itu. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi seperti itulah derajat relasi one to one. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai database, apa itu database, mengenai apa saja jenisnya, alat-alatnya, dan primary key itu apa, dan lain-lain. Sekarang kita akan mencoba mempraktik rancang database. Jadi di sini saya memperlihatkan caranya menggunakan Microsoft Access. Jadi pertama mungkin perlu didengarkan baik-baik mengenai bagaimana cara menggunakan Microsoft Access. Jadi yang pertama, setelah kita membuat sebuah blank dokumen atau dokumen kosong atau dokumen baru di Microsoft Access, mungkin teman-teman bisa melihat di sana ada bagian yang gelap yang bernama table. Nah, di situ itu digunakan untuk membuat tabel baru dalam Microsoft Access. Nah, setelah membuat tabel baru, bisa dilihat di sudut kanan bawah ada seperti logo kecil. Itu digunakan untuk mengedit atribut dalam tabel. Nah, setelah itu kan tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, field name ini berisi mengenai atribut-atribut dari sebuah entity. Jadi di situ saya mengisi beberapa atribut ID, ada atribut 1 dan atribut test. Nah, kemudian di kanannya ada sebuah data type, yaitu bagaimana forma datanya. Bisa auto number, bisa short text, dan masih banyak lainnya. Bisa dilihat di sebelahnya. Nah, misalkan apabila kita ingin data ID itu bentuknya angka, bisa kita gunakan di situ large number. Atau kita ingin ID-nya itu berbentuk tanggal, kita bisa memilih date or time, seperti itu. Nah, di sini kembali saya membuat lagi sebuah tabel baru untuk belajar, yaitu yang berisi mengenai atribut test dan atribut lain. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilihat bahwa di bagian bawah itu ada yang bagian bawah
dari yang bagian bawah dari sel tersebut ada seperti itu general yang berisi mengenai field size dan lain-lain. Disitulah kita bisa mengatur mengenai input datanya seperti apa. Misalnya data yang diinput hanya boleh berukuran 10 karakter, bisa diatur di situ. Kemudian data tidak boleh kosong, bisa diatur di situ juga. Dan masih banyak lagi yang bisa diatur di situ. Nah, kemudian kita ingin sebuah atribut dalam sebuah tabel menjadi primary key. Nah, caranya bisa dilihat di gambar. Pertama itu klik kanan, bisa dilihat di klik kanan di row-nya, di penunjuk row-nya klik kanan, kemudian klik primary key. Nah, otomatis atribut tersebut akan menjadi sebuah primary key. Nah, seperti ini. Setelah diklik menjadi primary key akan muncul simbol seperti kunci di samping tulisan ID. Nah, kemudian setelah kita membuat tadi tabelnya, kita ingin membuat relasi antara kedua entity. Nah, untuk membuat relasinya itu ada di bisa dilihat di gambar di bagian atas ada tulisan seperti file home, ada yang disebut dengan database tools. Nah, database tools ini nantinya di situ ada bagian tertulis relationship. Nah, di situ teman-teman klik bagian relationship tersebut, kemudian akan muncul layar untuk menambahkan kedua tabel tersebut. Nah, kedua tabel tersebut teman-teman tambahkan nanti akan muncul di layar. Setelah muncul di layar, kemudian mungkin teman-teman ingin menghubungkan sebuah atribut ke tabel lain agar atribut tersebut menjadi foreign key di tabel lain. Kan di sini saya menjadikan atribut test tadi menjadi sebuah primary key, dan saya ingin menjadikan atribut test tadi menjadi sebuah foreign key di tabel yang pertama. Nah, tabel pertama di tabel kedua tadi tes saya jadikan primary key. Kemudian terus di bagian sini teman-teman klik atribut testnya, kemudian di drag atau klik tahan, diarahkan ke atribut test yang di tabel satunya lagi. Teman-teman arahkan, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ada di situ, bisa dilihat teman-teman, ada di situ di salah satu kolom yang saya checklist, yaitu enforce referential integrity. Ini nanti gunanya agar bisa terjadi fungsi relasi, yaitu one to many. Nah, setelah di oke, kemudian akan muncul simbol 1 dan tak terbatas di atas garis tersebut. Itu menandakan bahwa atribut test di tabel 2 telah menjadi foreign key di tabel 1 dengan relasinya dalam kedua tabel tersebut adalah one to many. Nah, kita ambil contoh lagi. Di sini saya sudah membuat contoh. Di sini saya membuat sebuah data mengenai KRS, mata kuliah, dan mahasiswa. Pertama, saya mempunyai entity yang bernama mata kuliah. Nah, mata kuliah di sini saya isi atributnya itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga statusnya itu wajib atau pilihan. Nah, setelah itu saya membuat juga atribut mahasiswa yang bisa dilihat di layar, atributnya seperti itu, dan yang KRS juga. Nah, KRS di sini saya membuat atribut ada 4 tuh, nomor induk mahasiswa, kode mata kuliah, tahun, dan semester. Nah, di sini NIM-nya ini merupakan foreign key karena saya mengambil dari primary key dari mahasiswa, dan kode mata kuliah juga merupakan primary key dari mata kuliah, dan di entity KRS ini kode matkul ini merupakan sebuah foreign key. Nah, di sini dapat dilihat relasinya. Jadi kode mata kuliah merupakan primary key, saya jadikan foreign key di KRS. Begitu juga dengan nomor induk mahasiswa yang merupakan primary key di entity mahasiswa, saya jadikan foreign key di KRS. Kemudian keduanya memiliki relasi one to many. Apa tujuan dari saya menggunakan relasi one to many? Nah, nanti akan saya perlihatkan di bagian KRS. Jadi sini saya sudah mengisi datanya untuk mahasiswa. Misalnya di sini saya memiliki 4 data mengenai mahasiswa dengan NIM H011, 012, 013, dan 014. Bisa dilihat mungkin seperti ini datanya. Kemudian
ada lagi data mengenai mata kuliah yang terdaftar. Ada mata kuliah aljabar linear, jaringan komputer, pengantar data, dan sistem data. Seperti itu. Nah, itu untuk entiti mata kuliah. Nah, untuk entiti KRS lah, sekarang seperti tampilan seperti ini. Bisa dilihat bahwa di data dalam KRS ini ada banyak data yang berulang. Bisa H011, 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 H012 berulang sebanyak 3 kali. Mata kuliah juga banyak yang berulang. Nah, ini bisa terjadi karena adanya tadi relasi one to many atau yang saya checklist tadi. Ingat yang pas mengedit relasinya, saya checklist agar bisa terjadi one to many. Artinya bahwa primary key yang menjadi foreign key tadi bisa digunakan sebanyak-banyaknya dalam entity ini. Nah, jadi misalnya H011 kalau di entity mahasiswa, H011 cukup 1 kali saja karena dia merupakan primary key sehingga tidak boleh ada yang double. Tetapi kalau di KRS ini dia bisa double karena dia merupakan foreign key. Nah, bisa lihat seperti ini H011, 011, dan ini bisa digunakan sebanyak mungkin karena saya sudah menerapkan relasi one to many. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, itu saya pemaparan mengenai sistem database dan juga praktiknya dalam membuat sebuah database sederhana mungkinnya dari Microsoft Access. Jadi sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.